defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Halo, assalamualaikum semua. Selamat datang di Ibad Media, mengulas laga, mereview pertandingan dan menganalisa taktik permainan. Pada video kali ini kita akan membahas taktik permainan di pertandingan Belanda melawan Austria. Pertandingan match ketiga ini sangat krusial. Pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya dari babak penyisihan menuju ke babak sudden death. Belanda yang berada di posisi runner-up dengan nilai 4 di bawah Prancis wajib menang agar bisa lolos, karena jika kalah melawan Austria, maka Austria yang akan memimpin klasemen dan bakal lolos menuju babak berikutnya. Sungguh mengejutkan, Belanda yang bertabur pemain bintang di Eropa, tiba-tiba kalah melawan Austria. Bagaimana taktik Austria sampai bisa mengalahkan tim kuat Belanda? Yuk kita bahas bersama-sama. Formasi. Belanda di bawah asuhan Koeman turun dengan menggunakan formasi 4-3-3. Formasi Belanda ini punya karakteristik kuat di semua lini, belakang, tengah dan depan. Selain kuat ada keseimbangan di semua lininya. Sementara Austria menggunakan formasi 4-2-3-1, formasi dengan karakteristik kuat menyerang dan kuat bertahan. Saat bertahan atau saat out of possession, formasi bisa berubah menjadi 6-3-1, karena double pivot di depan back akan menjadi bertahan. Saat menyerang atau on possession formasi pun sangat cair berubah menjadi 2-2-6. Hal ini karena dua wingback akan ikut menyerang dan sebagai pengendali lapangan adalah double pivot yang ada di depan back. Taktik pertandingan. Di menit-menit awal, Austria tanpa basa-basi langsung melakukan pressing ke blok bawah area Portugal. Dengan penguasaan yang lebih baik di medium block, Austria membuat skenario serangan yang indah. Belanda yang menerapkan compact zone marking atau zona marking yang rapat terpaksa harus susah payah mengikuti arah bola yang dimainkan Austria. Kurang rapinya 4 back Belanda dalam melakukan zona marking, membuat lini belakang sebelah kiri Belanda lubang. Space yang luas ini dimanfaatkan oleh back kiri Austria Pras, masuk ke pertahanan sebelah kiri Belanda, dengan leluasa dia bisa memberikan crossing, malang bagi Belanda, karena lambatnya penyerang Belanda Malen melakukan pressing, bola yang dia halangi malah meluncur ke gawangnya sendiri. Penjaga gawang Belanda tak mampu menepisnya. 1-0 untuk Austria, lewat gol bunuh diri Malen. Secara umum berdasarkan statistik yang ada, kedua tim sama-sama sangat kuat dalam penguasaan lapangan tengah. Penguasaan lapangan tengah kedua tim sangat dominan. Penguasaan bola secara umum, Belanda lebih unggul sedikit dengan 52,4%, sedangkan Austria 47,6%. Namun jika dilihat nilai possession di lapangan tengah, pemain Austria lebih unggul. Grealish dan Seaward mempunyai skor lebih tinggi daripada pemain tengah Belanda, yaitu Reinders, Veerman dan Schouten. Yang menarik, dua bek tengah Belanda, Van Dijk dan Vrij mempunyai penguasaan yang tinggi yaitu 7 dan 6,6. Ini menunjukkan Belanda sering mendapatkan serangan dan sering memulai serangan dari kaki bek tengah. Sebuah serangan balik yang sangat indah diperagakan Belanda, di menit-menit awal babak kedua. 7 pemain Austria yang berada di area low block Belanda tidak mampu mengejar serangan cepat. Belanda memanfaatkan bola yang mampu dicuri oleh Geertruida, dengan cepat Simon melakukan solo running ke depan dan memberikan umpan kepada Gakpo di sisi kiri. Dengan tenang dan akurat Gakpo mampu membobol gawang Austria. Skor pun 1-1. Pada babak kedua, saat on possession Belanda menempatkan 3 fullback, Van Dijk, De Vrij dan Ake. Sementara Geertruida ke posisi depan back. Hal ini cukup membuat pertahanan Belanda rapuh. Serangan Austria di fase ini membuat Belanda benar-benar kalang kabut. Padahal hanya 4 pemain yang melakukan skemanya. Pemain Belanda tidak terlalu melakukan pressing ketat. Semua benar-benar mudah bagi Austria. Gakpo yang turun ke kotak pertahanan Belanda sedikit terlambat mengantisipasi. Gol kedua untuk Austria. Skor sementara 2-1 untuk Austria. Saat on possession Belanda merubah formasinya menjadi 3-2-5. Sementara Austria tetap konsisten dengan 4-2-3-1. Austria selalu memanfaatkan kelebaran saat menyerang, hal ini berbeda dengan Belanda yang cenderung kompak.
Belanda dengan formasi barunya dan dengan pemain penggantinya Wijnaldum, Weghorst, dan Van de Ven mampu menyamakan kedudukan 2-2. Namun tak berselang lama pada menit ke-80 penyerang Austria kembali masuk ke low block area Belanda. Umpan terobosan yang seharusnya bisa terjebak perangkap offside Belanda ternyata bisa lolos, lantaran Van Dijk masih menggantung di belakang. Dari ruang yang sempit Kapten Belanda melakukan syuting keras dan tak mampu ditepis penjaga gawang Belanda. Skor 3-2 untuk Austria. Belanda semakin merana. Sampai peluit terakhir dibunyikan Belanda tak mampu menyamakan kedudukan. Luar biasa, pressing yang sangat luar biasa ditunjukkan para pemain Austria dari awal sampai akhir, sehingga mampu memenangkan pertandingan penentuan melawan Belanda. Tim Euro tanpa gemerlap para bintang namun mampu menenggelamkan salah satu favorit juara di Euro tahun ini. Congrats!